saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau dan mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Pada waktu saya masih frater, kami harus kuliah dari asrama ke universitas. Pada suatu hari, saya berangkat kuliah. Sampai di kampus, waktu jam pertama, saya membuka tas saya. Rupanya tidak hanya ada buku yang sudah saya siapkan, tetapi ada juga lap sepeda yang kotor, kunci-kunci yang biasa untuk memperbaiki sepeda ada di tas saya. Saya malu karena ada itu. Rupanya ada frater lain yang telah memasukkan ke tas saya tanpa memberitahu. Lalu apa yang saya buat? Dia harus mengalami rasa malu seperti yang saya rasakan. Hari berikutnya, saya tahu siapa yang melakukan itu. Saya masukkan ke tas dia centong nasi, centong sayur, saya masukkan ke tas dia. Dengan maksud dia harus merasakan malu seperti yang saya rasakan. Nah, saudara-saudariku, Injil hari ini berbicara tentang peristiwa seperti ini. Menceritakan tentang aturan kuno mengenai keadilan. Apa itu adil? Adil itu dirumuskan tadi dengan rumusan sangat jelas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya
Aturan ini mengharuskan pelanggar dikenakan hukuman setara dengan kerusakan yang ditimbulkan. Maka pada saat itu ada hukum kematian bagi mereka yang telah membunuh, atau potong tangan bagi mereka yang mencuri, dan seterusnya. Nah, saudara-saudariku, Yesus membuka sebuah perubahan dengan mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah ini berarti Yesus lalu mau mengalah kepada kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi, sehingga kita harus mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita? Ternyata perubahan yang dibawa Yesus ini adalah cara untuk memutus rantai kejahatan. Karena biasanya satu kejahatan akan diikuti kejahatan lain, dibalas dengan kejahatan lain, dan seterusnya. Nah, orang ketika mengalami perbuatan buruk dari orang lain, hatinya seolah-olah kosong dan harus diisi. Sayangnya, seringkali harus diisi dengan balas dendam yang memuaskan kekosongan hati itu. Tetapi ketika kita balas dendam, kekosongan hati itu tetap tidak terpenuhi. Tidak bisa mengisi kepuasan di dalam diri kita. Kekosongan itu justru akan menjadi penuh jika diisi dengan kebaikan. Maka saudara-saudariku, kita memang harus menuntut keadilan. Tetapi keadilan itu bukan keadilan yang didapat dengan balas dendam. Dalam bacaan Injil di akhir bacaan tadi juga disampaikan kepada kita sebuah perintah agar kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Ini berkaitan dengan mengasihi. Maka lalu biasanya orang mengatakan, untuk bisa sempurna seperti Bapa, kita mesti mengasihi juga seperti Bapa di surga. Tetapi saudara-saudariku, kita adalah manusia yang pasti tidak akan bisa mencapai taraf kasih seperti yang Bapa punya. Kalau kita misalnya menerima perlakuan yang tidak baik, kita memang tidak balas dendam. Kita tetap berusaha mengasihi. Tetapi kasih kita tidak bisa utuh. Ada rasa di mana kita tidak rela. Kita tetap mengasihi, tapi ada rasa yang menghalangi diri kita. Itu yang terjadi pada kita. Lalu apakah dengan demikian kita tidak bisa sempurna seperti Bapa, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil? Saudara-saudariku, meskipun kita dibatasi oleh dosa, kita tetap bisa mengasihi. Bukan suatu kasih atau cinta yang heroik, yang besar. Tetapi cinta yang bisa kita berikan adalah cinta yang sederhana. Kepada orang yang telah melukai hati kita, kita tetap memberi dia minum. Tetap memberi senyum. Bukan cinta yang sempurna yang kita bisa berikan, tetapi dengan perbuatan kasih yang sederhana itu, kita menghadirkan suasana surgawi di dalam batin kita. Bukan cinta ilahi yang sempurna seperti Bapa, tetapi cinta manusia yang menuju kesempurnaan. Saudara-saudariku, Yesus mengalami yang sama dengan kita. Dia ingin mencintai secara utuh, tetapi justru dia dihina, disalibkan, luka hatinya, tetapi dia tetap mengasihi. Cinta yang dibentuk dari air mata seperti ini adalah cinta yang membawa kita kepada kesempurnaan. Saudara-saudariku, suatu saat saya pulang dari pelayanan, naik motor saya dalam keadaan baik-baik saja. Waktu saya lewat, saya lihat ada orang, saya mendahului dia, jalan kaki, wajahnya jelek sekali. Maka saya membatin dalam hati, ada ya orang kok sejelek itu. Saya melewati,
Tidak lama sesudah itu motor saya mogok. Nggak bisa jalan lagi. Saya mencoba memperbaiki, tidak hidup juga. Orang yang tadi saya dahului, yang saya bilang dalam hati, ada ya orang sejelek ini, sampai kepada saya. Lalu dia mengatakan, "Mas, ada apa? Mogok ya? Boleh saya bantu?" Hancur hati saya. Orang yang saya bilang jelek seperti itu, malah tiba-tiba memberi bantuan pada saya. Tidak sampai 5 menit, motor saya bisa hidup kembali. Saudara-saudariku, meskipun berat, hati perih karena kita menerima perlakuan buruk dari orang lain, seperti orang yang saya dahului tadi. Tetapi kita tetap mengasihi, berusaha memberi yang baik, walau tidak sempurna. Tetapi itulah jalan bagi kita untuk menuju kesempurnaan. Maka saudara-saudariku, mari kita selalu bertahan di dalam kasih dan memberi perhatian yang baik, bahkan kepada orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.